Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan 7 unsur kebudayaan suku Mandar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Amelia. Saya Saiful Azmi. Saya Rizal Ashari. Saya Nazwatul Aisyah. Saya Nasrul Masjid. Suku Mandar adalah salah satu kelompok etnis terbesar yang menempati wilayah Sulawesi Barat. Bahasa Mandar termasuk ke dalam bahasa kelompok besar. Bahasa tersebut hanya dipergunakan sesama suku asli Mandar dan terancam kepunahannya karena jarang digunakan oleh generasi muda Mandar. Menurut pakar bahasa Mandar, Abdul Muthalib, ciri utama bahasa Mandar adalah bunyi ucapan pada huruf B, D, C, dan G. Bila huruf-huruf itu diapit dengan huruf vokal, maka pelafalannya menjadi berubah. Seperti pada kata pebamda menjadi pefamda, kata dada menjadi dasda, kemudian kata bija menjadi bijya, dan magara menjadi maghara. Dialek bahasa Mandar yang paling banyak digunakan adalah dialek Balanipa, yaitu ujaran-ujaran bahasa atau logat bahasa Mandar yang dipakai oleh rakyat di daerah Balanipa. Paki Sangsang merupakan istilah ilmu pengetahuan dalam bahasa Mandar, tetapi saat ini cenderung dimaknai sebagai hal-hal mistik. Salah satu ilmu pengetahuan tradisional suku Mandar adalah ilmu melaut, yaitu pengetahuan tentang kelautan. Dan yang kedua, pengetahuan tentang berlayar. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang keperahuan. Hal lain yang sangat menarik dan cukup unik di Mandar adalah melekatnya konsep nilai Seuli Peri. Konsep ini berangkat dari suatu pemahaman bahwa ada kebersamaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam menafkahi kehidupan. Perempuan-perempuan Mandar, utamanya ibu-ibu rumah tangga, baik di wilayah pedalaman maupun di pesisiran, ikut membantu suaminya dalam mengerjakan kegiatan yang bernilai ekonomi untuk mendukung roda kehidupan perekonomian rumah tangga mereka. Sistem kepercayaan. Terdapat 3 kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat Mandar. Yang pertama, animisme. Yang kedua, agama Islam. Dan yang ketiga, campuran antara animisme dan agama Islam. Paham-paham animisme tidak dilarang asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama. Bahkan dalam campuran animisme dan agama Islam menghasilkan ritual-ritual dengan doa dari Al-Quran. Paham animisme memiliki kepercayaan terhadap semua benda di dunia memiliki roh atau jiwa yang harus dihormati. Untuk kesenian tukduk mulai dikenal oleh masyarakat Mandar sejak abad ke-10. Sayang patukduk berarti kuda yang menari atau arak-arakan kuda. Merupakan tarian yang dilakukan sebagai hadiah orang tua Mandar terhadap anak-anak Mandar yang sudah khataman kitab suci Al-Quran. Sistem mata pencarian suku Mandar. Mata pencarian utama masyarakat suku Mandar adalah sebagai nelayan, karena sudah turun-temurun. Selain itu sebagai tukang perahu, pertanian, perdagangan, jasa, politikus. Perahu sandek, ikon khas suku Mandar sekaligus hasil warisan sejak zaman Austronesia yang digunakan untuk menangkap ikan ataupun muatan jarak jauh. Perahu ini dapat mencapai kecepatan 15-20 knot atau sekitar 30-40 km per jam dengan kondisi angin yang baik. Perahu ini hanya diproduksi oleh Pandey Lopi, tukang perahu Mandar, dan termasuk puncak evolusi pembuatan perahu Nusantara. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. Suku Mandar menganut sistem pelapisan sosial yang terbagi menjadi 3, yaitu golongan bangsawan, golongan taupia, golongan tau biasa, dan golongan tau mardika. Golongan bangsawan merupakan orang yang memimpin lembaga adat. Golongan taupia merupakan orang pilihan yang mendapat jabatan pada lembaga adat. Golongan tau biasa merupakan orang dari hasil perkawinan keturunan adat dan biasa. Golongan Taumaradeka merupakan orang dengan garis keturunan tidak diperhitungkan namun sukses dalam pendidikan. Sistem kekerabatan suku Mandar ditentukan dari garis keturunan, biawia, dan perkawinan sang anak. Apabila pernikahan di luar garis vertikal
sistem dan teknologi serta peralatan hidup suku Mandar, salah satu suku di Indonesia antara lain. Yang pertama, perahu sandek, perahu tradisional yang merupakan warisan leluhur suku Mandar. Perahu ini memiliki bentuk yang khas, panjangnya sekitar 5-13 meter, lebarnya 0,5 sampai 1 meter, dan memiliki cadik bambu di kiri kanannya. Perahu sandek dapat berlayar tanpa mesin, menggunakan layar berbentuk segitiga, dan dapat melaju hingga kecepatan 15 sampai 20 knot atau 30 sampai 45 km per jam. Perahu ini digunakan untuk mencari ikan, berdagang, dan sebagai ikon kehebatan maritim suku Mandar. Yang kedua ada ropo, alat bantu menangkap ikan yang terdiri dari pelampung, alat pemikat, dan alat pemberat. Yang ketiga, sarung sutra, tipak sakbe. Sarung sutra yang ditenun dengan alat tradisional dan banyak diproduksi di kecamatan pesisir seperti Tinambung, Balanipa, dan Campalagian. Suku Mandar dikenal sebagai pelaut ulung karena tanah yang tidak subur sehingga tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum